Oke, hai guys. Balik lagi ya di channel Mr. Trading. Dan hari ini kita masuk untuk IHSG Daily untuk market hari Senin teman-teman tanggal 7 Agustus ya di tahun 2023. Kita akan langsung lihat aja market hari ini yang dimana market kita mengalami koreksi teman-teman ya. Cukup melemah tajam nih hari ini minus 0,66%. Di level penutupan di 6.853. Mungkin kita udah lama nggak lihat untuk backing, kita coba lihat sekilas. Bank BCA hari ini melemah 1,08% di 9.150. Bank Mandiri juga terkoreksi tipis di 5.775. Lalu Bank BNI menguat di harga 9.000. Dan Bank BRI terlihat hari ini ada cukup buangan teman-teman, dan juga dia break dari support pendeknya ya dengan closingan di 5.575. Kemudian secara sektoral hari ini terlihat dari sektor teknologi yang cukup tertekan teman-teman, dan juga sektor kesehatan ya di sini dengan kesehatan yang masih cukup melemah. Sedangkan hari ini yang kalau saya pantau yang cukup bisa menguat adalah dari sektor properti teman-teman, yang dimana lagi-lagi ini menjadi sektor saya rasa yang masih cukup menarik dan bisa teman-teman untuk pantau ya. Apalagi ketika merah itu menurut saya saatnya untuk bisa dilakukan untuk akumulasi teman-teman dari sektor-sektor di properti ya. Cuman nggak semua emiten, teman-teman harus coba pilih-pilih ya untuk emiten-emiten yang cukup bagus nih. Lalu secara kurs rupiah kita so far masih berkisar di 15.170-an per US dollar teman. Lalu kita langsung cek untuk teknikal ya. Kita review untuk hari ini dan melihat bagaimana potensi untuk di market hari Senin. Nah, kita akan mulai dengan time frame weekly ya, karena hari ini closingan dari hari Jumat secara candle mingguan. Dan secara weekly terlihat di sini sebenarnya IHSG kita masih belum nggak kemana-mana teman-teman. Masih bergerak konsolidasi kurang lebih di 6.560-an sampai dengan 6.960-an teman-teman. Jadi so far masih belum kemana-mana nih untuk indeks kita. Pergerakannya masih terpantul ya. Ketika menyentuh supportnya dia terpantul rebound, kemudian terpantul resist, dan juga seterusnya teman-teman. Dan sekarang posisi juga sama nih, kita berada di resist dan masih belum berhasil untuk breakout ke atas. Cuman ini merupakan suatu langkah yang cukup bagus menurut saya untuk indeks kita bisa menguat ya sebagai awalan nih. Namun yang perlu diperhatikan menurut saya ya, indeks kita harus mampu bertahan kurang lebih di sekitar mungkin ya sekitar di 6.800 teman-teman. Di sini ada support dan juga ada confluence of support ya. Jadi garis-garis EMA nih mulai terjadi untuk bull cross saya di sini. Jadi ada potensi ini bisa berfungsi sebagai support dari IHSG kita secara weekly. Dan secara potensi untuk minggu depan saya rasa untuk market minggu depan masih akan cenderung koreksi ya. Mungkin bisa menguji sampai ke sekitar 6.800 sampai dengan 6.700-an teman-teman. Namun harusnya untuk bisa mempertahankan momentum penguatan nih harus bisa berhasil dengan closingan candle-nya di atas 6.800 teman-teman so far nih. Jadi untuk indeks kita masih perlu kita butuh konfirmasi apakah bisa mampu untuk berhasil bertahan di atas support ini ya. Kalau misalkan mampu berhasil bertahan, harusnya perlahan-lahan kembali rebound dan nanti akan bisa menguat dan akhirnya breakout teman-teman dari resist yang cukup penting ya, menahan IHSG udah cukup lama nih. Dan ketika breakout terjadi, harusnya nanti kedepannya udah akan berpotensi menguji ke 7.100 teman-teman.
Jadi kita masih perlu pantau untuk indeks kita. So far harus bertahan nih di atas support kurang lebih di 6.700-an sampai dengan 6.800, teman-teman. Oke, itu secara weekly ya untuk outlook-nya. Kemudian secara daily, hari ini terlihat cukup ada buangan dari seller ya di market kita. Kembali terjadi koreksi hari ini dan memang sih terlihat ya untuk potensi. Kalau saya rasa ini kita udah memasuki untuk satu wave, teman, secara Elliott wave ya. Jadi ini saya gambarkan sebagai wave pertama, lalu wave kedua, wave ketiga, wave keempat, dan wave kelima ya. Jadi saatnya sekarang potensi untuk mungkin sedikit dulu konsolidasi maupun koreksi sampai ke sekitaran 6.800 nih. Baru nanti perlahan misalkan mampu berhasil bertahan harusnya bisa kembali menguat lagi, teman-teman. Jadi menurut saya sekarang ini progresnya indeks kita akan menuju ke progres untuk wave 2, di mana wave 2 itu merupakan wave untuk terjadi koreksi maupun juga konsolidasi ya. Jadi perlu dipantau nih untuk sementara waktu ini, mungkin dalam minggu-minggu depan, minggu-minggu kedua bulan Agustus akan terjadi lanjutan untuk koreksinya, teman-teman, dari indeks kita. Namun so far seperti yang tadi saya mention di weekly, indeks kita harus mampu berhasil bertahan di sekitaran 6.700 sampai dengan 6.800 sebagai supportnya, teman-teman. Oke, jadi kita masih perlu pantau untuk bagaimana outlook ke depannya, dan pastinya kita akan update selalu nih di video ISG Daily. Jadi pastikan teman-teman juga stay tune dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, kemudian hari ini kita akan masuk untuk emiten update. Seperti biasa, yang hari ini kita akan bahas dengan emiten Java ya, yang dimana Java ini merupakan emiten perusahaan agri-food terbesar di Indonesia, teman-teman. Kita akan coba lihat sekilas untuk Java ini. PT Java Confit merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada bisnis pembibitan ternak, produksi pakan, serta pengolahan hasil ternaknya. Dan perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1971 dan memiliki reputasi yang kuat di industri tersebut ya, teman-teman. Jadi untuk Java ini, kalau misalkan kalian yang belum tahu juga, Java ini merupakan awalnya dia memproduksi untuk makanan ayam ya, makanan ternak. Kemudian setelah itu dia mengembangkan bisnisnya menjadi distributor dari bibit ayam, teman-teman. Jadi ayam ternakan mereka jual nih untuk bisnisnya. Dan sekarang ini kita lihat ada bisnis yang sekarang mereka ekspansi lagi, yaitu bisnis untuk makan makanan olahan, teman-teman, seperti chicken nugget, sosis dan juga sebagainya ya. Jadi Java terus berkembang dengan lini bisnisnya yang saya rasa juga menjadi salah satu emiten di sektor ini, sektor khususnya peternakan ayam ya, yang juga cukup bagus, teman-teman. Kita mungkin akan lihat langsung ke bagian teknikalnya aja untuk Java. Oke, Java di sini kita akan lihat secara panjang dulu ya. Secara tren panjangnya Java so far terakhir dia sempat harga tertinggi di 3.100. Namun terlihat terjadi koreksi di sini, teman-teman, sampai dengan ke sekitaran 700 ya sewaktu Covid kemarin. Lalu sedikit rebound dan sekarang posisinya masih dalam koreksi, teman-teman, di sini secara tren panjangnya. Namun yang menarik menurut saya untuk Java ini, kalau kalian perhatikan di sini untuk Java dia membentuk potensi ya, secara potensi membentuk untuk reversal, teman-teman. Jadi membentuk untuk pattern head and shoulder, yang dimana pattern ini merupakan pattern untuk reversal ke arah bullish kembali nih. Namun Java perlu
kita pasti perlu konfirmasi Java harus bertahan nih di supportnya kurang lebih di 1200 ya. Ya mungkin deket-deket 1170 nih, bisa sedikit kompensasi mungkin. Kalau misalkan Java mampu untuk, saya absolutin supaya jelas, oke. Kalau misalkan Java mampu berhasil di atas supportnya kurang lebih di 1200-an, ini perlahan menurut saya bisa kembali menguat dan akhirnya terjadi reversal nih, dan juga breakout dari resist yang menahan cukup kuat di kisaran 1400 teman. Jadi untuk Java, kalau misalkan kedepannya masih cukup oke dari segi bisnisnya, saya rasa ini waktu yang tepat ya untuk melakukan akumulasi di Java ini, melihat secara teknikal teman-teman, yang dimana untuk potensi terjadi reversal ini mungkin terjadi, namun dengan syarat harus bisa berhasil bertahan di support, di atas support kurang lebih minimal di atas 1200 teman-teman. Oke. Namun sebenarnya kalau misalkan dia selama masih belum break dari low yang terakhir ini di kisaran 1000 ya kurang lebih. Kalau misalkan dia masih belum di bawah 1000, sebenarnya juga masih dalam gerak konsolidasi. Jadi masih belum bisa saya katakan dia akan lanjut turun ya, karena so far dia masih belum break juga dari low terakhirnya. Namun secara potensi yang terdekat ada potensi reversal dengan pattern inverted head and shoulder. Jadi bisa dipantau untuk teman-teman semuanya nih. Oke. Kemudian hari ini saya akan berikan untuk dua rekomendasi saham di hari Senin besok tanggal 7. Yang pertama yang bisa teman-teman pantau dari Elsa ya, dengan emiten Elsa. Ini cukup menarik. Ini udah sering saya bahas juga untuk Elsa teman-teman. So far cukup kuat nih untuk momentum dari Elsa. Dan hari ini kembali menguat lagi nih, tadi ada dorongan ke atas di Elsa. Namun ini posisi sebenarnya udah dekat-dekat support, dekat-dekat resist ya di 400 nih. Resist yang cukup kuat, yang cukup penting untuk Elsa menurut saya di 400. Menurut saya sih minggu depan akan berpotensi dia menguji ke harga tersebut teman-teman, di 400 nih. Jadi untuk kalian yang mungkin mau coba untuk spekulasi pendek, menurut saya masih bisa nih. Mungkin di dekat-dekat 390 kalau misalkan nanti besok Elsa ada titik koreksi di 390 bisa dispekulasi dengan targetnya ke sekitaran 400 teman-teman sebagai target pendeknya nih. Jadi untuk trading pendek aja, jadi jual cepat ya, beli di support dan juga jualnya di resist. Itu bisa sekitar 2% menjadi lumayan untuk trading pendek. Namun kalau misalkan ternyata Elsa dia kembali jebol ke bawah 380 nih, ini bisa di-cut dulu karena potensi jadi kurang bagus teman-teman. Jadi dibaca saja kalau misalkan dia jebol sekitaran 380 nih, bisa di-cut dulu karena potensi jadi kurang bagus ya. Namun selama masih berhasil bertahan di atas 390, so far harusnya potensinya bisa kembali untuk menguat. Dan potensi lebih jauhnya kalau misalkan berhasil breakout juga dari 400, nextnya bisa ke sekitaran 420 sampai dengan 430 ya untuk Elsa teman-teman. Jadi cukup menarik dan bisa dipantau untuk kalian semuanya untuk Elsa ini untuk trading pendek ya. Kemudian yang kedua, untuk pantauan di hari Senin, bisa coba untuk pantau dari Pani teman-teman. Untuk ini Pani kan merupakan pick 2 ya, setelah kemarin diakuisisi oleh Dayu dan juga Grup Salim. Nah untuk Pani ini so far masih terlihat konsolidasi di sini teman-teman. Setelah kemarin berhasil menguat, sedikit konsolidasi, dan masih cukup struggling juga sebenarnya dengan resist nih, kurang lebih di 1830-an sampai dengan 1900 teman-teman. Ini untuk Pani menurut saya bisa dispekulasi pendek ya, karena so far dia masih bergerak konsolidasi menurut saya kurang lebih di 1830 nih, 35.
dengan supportnya di 1780. Ini beberapa kali sih supportnya nggak jebol ya di 1780 nih. Jadi mungkin ini bisa dijadikan untuk batas kalau misalkan Pani ini dia jebol ke bawah sini. Harusnya bisa dibuang dulu ya, karena dia potensinya bisa kembali menguji ke 1720-an. Tapi kalau misalkan masih mampu bertahan, harusnya ada potensi kembali bisa menguat, minimal menguji ke resistnya ya di 1335-an untuk Pani resistnya. Kemudian untuk lebih jauhnya, kalau misalkan Pani ini berhasil mampu menguat ya, itu bisa menguji ke 1900 sampai dengan 2000 teman-teman, yang udah merupakan resist terakhir dari Pani ya setelah menuju all time high-nya, sebelum menuju all time high-nya. Jadi untuk Pani bisa dipantau, so far juga masih menarik menurut saya untuk sektor properti ya, terutama untuk peak 2 ini yang terlihat cukup masif, secara progres cukup cepat teman-teman. Kalau misalkan kalian ada yang pernah main ke daerah peak 2, harusnya melihat progresnya yang cukup berkembang cepat, harusnya bisa cukup menarik untuk saham dari Pani ini. Oke, jadi itu kurang lebih untuk 2 pantauan di hari Senin depan. Dan juga tadi kita udah bahas untuk market ya. Dan juga maka itu berakhir pembahasan kita untuk IHSG Daily hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. So, thank you untuk semuanya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk kalian lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga buat teman-teman semua yang mungkin punya requestan ya, emiten apa yang mau dibahas, boleh tulis di kolom komentar, nanti saya akan membahas. Oke, jadi happy weekend untuk minggu ini. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.